Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam kesehatan dan dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang soal sirah nabawiyah, yaitu Khulafaur Rasyidin. Silakan Bapak Ibu menyimak. Apabila ada nanti kekeliruan bisa Bapak Ibu tambahkan di kolom komentar. Juga apabila ada penambahan penting, silakan Bapak Ibu tambahkan tambahan tersebut di kolom komentar supaya kawan-kawan dari P3K Kemenak Penyuluh Agama Islam dapat mengetahui mana yang benar dari soal-soal yang kami bacakan. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Pengertian Khulafaur Rasyidin adalah: A. Para khalifah pengganti Rasulullah. B. Para khalifah yang adil. C. Para khalifah yang sederhana. D. Para khalifah yang berjasa. E. Para khalifah yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin. Maka yang benar adalah E. Khalifah yang mendapat petunjuk. Rasyid, petunjuk. Soal yang kedua. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, bahwa orang-orang yang termasuk Khulafaur Rasyidin adalah: A. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Zubair rahimahullah. B. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abu Sufyan rahimahumullah. Kemudian C. Abu Bakar, Umar bin Affan, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan Hasan bin Ali. D. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan Zaid bin Sabit. E. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz. Jawaban yang tepat adalah E. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Soal yang ketiga. Seorang khalifah yang pernah melakukan upaya pemberantasan para nabi palsu adalah: A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abu Thalib, dan E. Umar bin Abdul Aziz. Maka jawaban yang tepat adalah khalifah yang pernah melakukan upaya pemberantasan nabi palsu. A. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah. Soal yang keempat. Di antara keberhasilan yang pernah diraih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi seorang khalifah adalah: A. Memberantas nabi palsu. B. Mengumpulkan Al-Quran. C. Membentuk Dewan Moneter. D. Mendirikan armada laut. E. Memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Keberhasilan Sayyidina Umar adalah C. Mendirikan armada laut. Soal yang kelima. Ketika menjadi seorang khalifah yang kedua, Umar bin Khattab juga berhasil membuat undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang tentang: A. Pendidikan, B. Perburuhan, C. Hak asasi manusia, D. Pornografi, E. Ketertiban pasar. Keberhasilan Sayyidina Umar bin Khattab
Ketertiban pasar. Soal yang keenam, pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah berhasil membentuk armada laut. Hal ini dilakukan pada masa Khalifah Rasulullah di Abu Bakar, di Umar bin Khattab, di Utsman bin Affan, dan di Ali bin Abu Thalib. Armada laut adalah di Utsman bin Affan. Soal yang ketujuh, seorang budak yang berhasil membunuh Khalifah Umar bin Khattab bernama A. Ibnu Muljam, B. Ibnu Subawai, C. Fairuz, D. Abu Zar, dan E. Abu Lu'lu. Jawaban yang tepat adalah E. Abu Lu'lu. Soal yang ke-8. Perang Jamal terjadi merupakan perang antara Khalifah Ali bin Abu Thalib dengan siapa? A. Muawiyah, B. Talha, C. Zubair, D. Aisyah, E. Hasan. Jawaban yang tepat adalah D. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Soal ke-9. Perang Siffin terjadi antara Khalifah Ali bin Abu Thalib dengan siapa? A. Muawiyah, B. Talha, C. Zubair, D. Aisyah, E. Hasan. Jawaban yang tepat adalah A. Muawiyah. Soal ke-10. Perjanjian damai antara Khalifah Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah yang berakibat munculnya kelompok Syiah dan Khawarij dikenal dengan nama perjanjian A. Linggarjati, B. Hudaibiyah, C. Daumatul Jandal, D. Aqabah, E. Siffin. Perjanjiannya adalah C. Daumatul Jandal. Soal ke-11. Alasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk Zaid bin Sabit menjadi pemimpin dalam pengkodifikasian Al-Quran adalah karena A. Orang yang dipercaya Rasulullah SAW menulis wahyu Al-Quran, B. Orang yang paling soleh di antara para sahabat, C. Orang yang paling bagus hafalan Al-Qurannya, D. Orang yang paling cerdas di antara para sahabat, E. Orang yang paling jujur di antara para sahabat. Jawaban yang tepat adalah A. Orang yang dipercaya Rasulullah SAW menulis wahyu Al-Quran. Soal yang ke-12. Perang Yarmuk adalah salah satu perang terbesar dalam sejarah Islam melawan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk membebaskan negeri A. Syam, B. Persia, C. Eropah, D. Yaman, E. Mesir. Perang Yarmuk, negeri Syam. Soal ke-13. Sahabat yang mempelopori untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah menggantikan Rasulullah SAW menjadi pemimpin kaum muslimin kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin adalah A. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, B. Sa'ad bin Abi Waqqas, C. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, D. Umar bin Khattab radhiyallahu an, E. Abu Ubadah bin Jarrah radhiyallahu an. Sahabat yang mempelopori untuk membaiat Abu Bakar adalah D. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Soal ke-14. Sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tatkala terpilih menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah kaum muslimin adalah A. Sujud syukur, B. Bergembira karena usulannya selama ini akhirnya membuahkan hasil, C. Berterima kasih kepada Allah, D. Sangat bergembira dan menggelar syukuran, E. Menerima dengan berat hati dan merasa tidak pantas atas amanah yang diberikan. Sikap yang ditunjukkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tatkala terpilih menjadi khalifah adalah
Menerima dengan berat hati dan merasa tidak pantas atas amanat yang diberikan. Soal ke-15. Perang Yamamah adalah perang besar antara kaum muslimin dengan Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu yang membawa pengikut berjumlah 40,000 orang, di mana di pihak kaum muslimin dipimpin oleh 3 sahabat, yaitu Ikrimah bin Abu Jahal, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Ubadah bin Jarrah, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Mu'az, dan Syurahbil bin Hasanah, Ikrimah bin Abu Jahal, Syurahbil bin Hasanah, dan Khalid bin Walid, Ikrimah bin Walid, Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, dan Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abi Talib. Jawaban yang tepat adalah 3 sahabat yang memimpin perang Yamamah adalah C. Ikrimah bin Abu Jahal, Syurahbil bin Hasanah, dan Khalid bin Walid. Soal ke-16. Sikap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terhadap kaum yang tidak mau membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah A. Mengusirnya dari negeri kaum muslimin, B. Membiarkannya yang penting masih muslim, C. Menjadikan mereka sebagai budak, D. Menasihatinya dan diperangi jika tidak mau taat, E. Mengirim kepada mereka juru dakwah. Maka jawaban yang tepat adalah D. Menasihatinya dan diperangi jika tidak mau taat. Soal ke-17. Sahabat yang dikirim untuk memimpin pasukan memerangi Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi di sumur Buzakkah karena mengaku sebagai nabi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, B. Ali bin Abi Talib, C. Khalid bin Walid, D. Abu Ubadah bin Jarrah, E. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Yang benar adalah C. Khalid bin Walid. Soal ke-18. Setelah Al-Quran selesai dikodifikasi menjadi satu mushaf, kemudian mushaf tersebut disimpan di rumah salah seorang istri Rasulullah SAW yang bernama Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu an, B. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an, C. Ummul Mukminin Saudah binti Zam'a radhiyallahu an, D. Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu an, E. Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah radhiyallahu an. Jawaban yang tepat adalah A. Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Soal ke-19. Ketika menjadi seorang khalifah yang kedua, Umar bin Khattab juga berhasil membuat undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang tentang ketertiban pasar. Soal ke-20. Alasan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an untuk mengkodifikasikan Al-Quran menjadi satu mushaf adalah kecuali A. Banyaknya hafid Al-Quran yang gugur pada perang Yamamah, B. Al-Quran masih ditulis di berbagai benda seperti pelepah kurma, kulit, dan lain-lain, C. Agar lebih mudah dalam membaca dan mengkhatamnya, D. Khawatir hilangnya tulisan lafaz Al-Quran yang masih berserakan, E. Khawatir hilangnya Al-Quran dalam hafalan kaum muslimin. Jawaban yang tepat adalah C. Agar lebih mudah dalam membaca dan mengkhatamkannya. Soal ke-21. Setelah masa kekhalifahan Abu Bakar selesai, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi penerus beliau. Terpilihnya Umar sebagai khalifah melalui cara A. Pengangkatan, B. Penunjukan, C. Keturunan, D. Pemilihan, E. Suara terbanyak. Jawaban yang tepat adalah B. Penunjukan. Soal ke-22. Proses pengangkatan khalifah melalui pembentukan tim formatur adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Talib, E. Umar bin Abdul Aziz. Jawaban yang tepat adalah
C. Utsman bin Affan. Soal ke-23. Banyak kemajuan umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Salah satunya menciptakan sebuah penanggalan baru untuk umat Islam. Penanggalan tersebut juga dijadikan sebagai peristiwa mulainya permulaan tahun Islam yang baru. Disebut apakah penanggalan tersebut? A. Penetapan kalender Arab. B. Penetapan kalender Masehi. C. Penetapan kalender Hijriah. D. Penetapan kalender Jawa. Dan E. Penetapan kalender. Jawapan yang tepat adalah C. Penetapan kalender Hijriah. Soal ke-24. Salah satu pengejut kebangsaan Persia yang mempunyai dendam terhadap kaum muslimin karena kalah dalam satu peperangan lalu menikam Khalifah Umar bin Khattab saat beliau mengimami salat subuh adalah A. Aswad al-Ansi. B. Abu Lu'lu'ah. C. Abdul Butun. D. Amir bin Bakri. E. Abdullah bin Ubay. Jawapan yang tepat adalah B. Abu Lu'lu'ah. Soal ke-25. Perubahan penentuan kalender sempat terjadi dari kalender Masehi jadi kalender Hijriah. Pada masa Khalifah siapa perubahan penetapan itu terjadi? A. Umar bin Khattab. B. Abu Bakar. C. Utsman bin Affan. D. Ali bin Abi Thalib. E. Yazid bin Muawiyah. Jawapan yang tepat adalah A. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian beberapa soal. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Silakan Bapak Ibu lihat soal-soal yang lain di playlist channel kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan silakan di-share kepada kawan-kawan di grup penyuluh agama Islam di kota masing-masing. Dan juga tidak lupa untuk menyambung silaturahmi Bapak Ibu, silakan komentar asal ataupun di mana Bapak Ibu bertugas sebagai penyuluh agama Islam non-PNS selama ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.